Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul hakim. Kita lanjutkan pada halaman 29. Halaman yang 1, 2, 3 sampai 25 itu nanti uraiannya adalah ada di belakang. Waqad dzakara ba'dul ulama dan telah menyebutkan ba'dul ulama, sebagian ulama, al-asbab al-muqtadiyata, beberapa sebab yang memberikan tuntutan, ya, al-muqtadiyat, yang memberikan petunjuk hukum, ya, lintarajatil madhkurati, pada beberapa tingkatan yang disebutkan. Wa min ulaika, di antara ulama, jadi ulama menyebutkan sebagian hal-hal yang kenapa bahwa sholat berjamaah itu mempunyai nilai lebih. Ada yang menyebutkan 25, ada yang mengatakan 27. Itu memang ada dua hadis yang berbeda riwayat, tapi kemarin sudah dijelaskan sebenarnya esensinya melakukan sebuah al-jam'u, menggabungkan dua hadis yang ta'arud secara lahiriah. Kemudian bamin ulaika, di antara sebagian para ulama itu Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau di dalam hadis itu disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau dalam fikih namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Haitsu yaqulu waqad naqaqtu waqad haitsu yaqulu, sekiranya berkata Syaikh Ibnu Hajar, waqad naqaqtu, dan aku telah membersihkan ma waqaftu, apa yang aku lihat, ya, ma waqaftu ma perkara waqaftu kanggo ningali ingsun, artinya aku berdiri, aku melihat, ya. Ada yang atasnya mami dzalika saking mengkono asbab, wa khatatu, dan aku membuang, wa hadaftu, dan aku membuang ma akan hal-hal layak tasu yang tidak tertentu apa ma sholatil jamaah, dengan sholat jamaah. Wala ada beberapa sebab ala didakaro yang menjelaskan. Wala ada beberapa sebab ala didakaro yang telah menjelaskan al sebab. Sobal Hafidz Ibnu Hajar, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani wahiyya. Kenapa bahwa orang yang sholat jamaah itu mempunyai nilai lebih daripada sholat sendirian? Di mana lebihnya ada 25 atau 27 derajat, itu antara lain adalah: satu, ijabatul muadzini, jawabnya orang yang adzan. Ijabatul muadzini, jawabnya orang yang adzan, biniyati sholati, dengan niat sholat. Biniyati sholati, dengan niat sholat bil jamaah, adalah sholat berjamaah. Yang kedua, at-tabkiru ilaiha. At-tabkiru, berangkat pagi-pagi. At-tabkiru artinya berangkat pada awal waktu. At-tabkiru bukroh, itu artinya mubakiron, itu artinya berangkat pada awal waktu, ya. Ilik bahasa Inggrisnya itu. At-tabkiru adalah berangkat awal waktu, ilaiha, untuk menunaikan sholat jamaah tadi itu. Ilaiha, untuk menunaikan sholat berjamaah di awal waktu, pada permulaan waktu. Di awal waktu, pada permulaan waktu. Yang ketiga, al-masyu ilal masjid bisaqina. Al-masyu, jalan ilal masjid, kepada masjid. Al-masyu, jalan ilal masjid, menuju masjid, bisaqina, dengan tenang. Bisaqina, dengan tenang. Yang keempat adalah dukhulul masjid, masuk masjid, daya dengan berdoa, ya. Daya dengan berdoa. Makanya disunahkan kalau masuk masjid itu berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukalah kepadaku berbagai macam pintu rahmat, ya.
Kalau di Masjidil Haram ada doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ila rabbana salam wa adkhilna jannata darus salam. Allahumma ftah li abwaab rahmati, ya Allah, bukalah kepada kami berbagai macam pintu rahmat-Nya. Ini adalah beberapa hal yang mengapa sholat jamaah itu punya nilai lebih daripada sholat sendirian. Orang sholat sendirian belum tentu mendapatkan satu nilai, maka bisa aja hanya dapat sepertiga, 0, sekian. Tapi kalau jamaah sudah dipastikan, ya ini apa hasilnya, ya. Soal hasil nilainya sudah dapat dipastikan. Kalau sendiri belum tentu, karena di dalam hadis disebutkan inna rajula idza shalla fayuktabu sulusuhu aw rubu'u aw subuhu aw sumunuhu. Ketika seorang itu sholat sendirian, maka bisa dicatat dia itu adalah sholatnya mendapatkan sepertiga, 1/2, seperempat, ya, 1/6, 1/5. Ya. Ini adalah beberapa hal yang menyebabkan kenapa jamaah itu menjadi lebih. Yang kelima adalah sholat tahiyat dan dukhulihi. Jadi sholat tahiyatul masjid, sholat memberikan semacam penghormatan. Tahiyat artinya penghormatan. Sholat tahiyat, sholat tahiyat artinya memberikan penghormatan. Indah dukhuli, ketika masuk masjid. Jadi disunahkan tahiyatul masjid, ya. Tahiyatul masjid indah dukhuli. Itu adalah yang kelima. Wa kullu dzalika dan semuanya itu, semua tadi itu binian di sholat dengan niat sholat berjamaah adalah sholat berjamaah. Yang keenam adalah intidharul jamaah, menunggu jamaah, ya. Menunggu jamaah bisa orang itu dengan berdoa, berzikir, ya. Apalagi misalnya dari maghrib ke isya. Kemarin itu ada hadis bahwa salah satu di antara hal yang bisa hadis yang menjelaskan tentang al-intidharu minas sholat ila sholatil ukhra, itu adalah menunggu jamaah. Intidharul jamaah adalah menunggu jamaah. Yang ketujuh adalah sholatul malaikati alaihi. Ya, sholatul malaikati adalah mendoakannya malaikat dan meminta alaihi kepada orang yang sholat, ya. Sholatul malaikat orang yang mendoakan malaikat alaihi atas orang yang berjamaah. Upaya wan istighfaran oleh mintakan ampun, malaikat memintakan ampun kepada orang yang melaksanakan sholat jamaah di masjid. Lalu kepada man syahadatuhum ini yang penting ini, sebagai saksi oleh nyaksikan malaikat. Jadi orang yang sholat berjamaah itu malaikat juga menyaksikan bahwa tanggal sekian, jam sekian, bahwa si fulan ini adalah melaksanakan jamaah. Syahadatum oleh nyaksikan para malaikat mau lalu kepada man, ya. Yang kesembilan, ijabatul iqamati, menjawab qomat, ya. Ijabatul iqamati adalah menjawab qomat, ya. Qomat antara adat dan pelaksanaan sholat itu, ya. Allah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya salam ya salam sholat la ilaha illallah. Nah, itu kan ada doanya itu. Ijabatul iqamati, ya. Yang ke-10 adalah as-salamatu. As-salamatu adalah orang bisa selamat. As-salamatu, selamat minasyaitan, dari setan. Hina yafirru ketika lari. Hina yafirru nalikane lari sapa setan mau. Idal iqamati, ketika mendengarkan qomat. Jadi ternyata ketika qomat itu di antara nilai-nilai di antara ajarannya adalah ada nilai-nilai hikmahnya adalah setan akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan bacaan qomat, ya. As-salamatu adalah selamat minasyaitan, dari gangguan setan. Hina yafiru, ketika lari sapa setan mau. Hindar itu mati ketika mendengar suara qomat, ya. Yang ke-11, al-wuqufu, berdiri. Muntadiron, kali menunggu. Al-wuqufu adalah berdiri, muntadiron, kali menunggu. Ikramal imami, takbiratul ikram imam. Ikramal imami, takbiratul ikramnya imam. Awit tuhula, atau masuk. Awit tuhula atau masuk bangun bersama imam. Di hayatin, dalam kondisi apapun. Di hayatin, dalam kondisi keadaan apapun. Wajadah menemukan sopo man mau ing imam
wajah menemukan sopaman mau imam ala yang atas hayat. Ya, artinya mungkin orang nunggu lama di masjid sambil beritaat. Ya. Nah, ketika dia imam datang, maka dia berdiri memberikan semacam penghormatan dan kemudian bareng bersama-sama untuk prosesi daripada pelaksanaan sholat jamaah. Yang ke-12 idraku takbiratul ihram, menemukan takbiratul ihramnya kadzalika. Jadi dia bisa menemukan takbiratul ihramnya bersama imam. Kadzalika imam kurnakum ihramul imam. Yang ke-13 tasfiyatus sufuf. Tasfiyatus sufuf adalah meratakan daripada beberapa soft, ya. Sawu subukakum, jadi ratakan, rapatkan. Wasatu furojiha, wasatu furojilan, menutup beberapa celah penggangnya, ya. Tasfiyatus sufuf adalah meratakan daripada beberapa soft, wasatu furojiha, dan menutupi pira-pira penggangnya, ya, lubang, ya, as-sufuf, ya. Yang ke-14 jawabul imam, menjawabnya imam. Jawabul imam adalah jawabnya imam inda qaulihi ketika mendengarkannya, inda qauli ketika mendengar perkataan imam, sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Kata-kata sami Allahu liman hamidah. Yang ke-6 ke-15 al-amnu minas sahwi. Al-amnu adalah aman minas sahwi dari lupa, waliban umumnya, waliban biasanya. Wa tambihul imam dan mengingatkan imam. Wa tambihul imam dan mengingatkan imam idasa bila lupa. Idasa nalikoni lali sapa imam mau bertasbih dengan baca tasbih, ya. Jadi kalau orang laki-laki adalah baca tasbih, kalau orang perempuan namanya tasbih, ya, bertepuk tangan. Bertasbih dengan baca tasbih. Awil fathi atau memberikan pembuka, ya, alaih atas imam, ya, alaih atas imam. Yang ke-16 usul khusyuk adalah pada hasilnya untuk mendapatkan khusyuk. Usul khusyuk yang hasilnya khusyuk. Usul khusyuk yang hasilnya khusyuk wassalamatu, dan selamat amma dari hal-hal yang melalaikan agama. Jadi yang melalaikan agama waliban pada umumnya. Yang ke-17 taksirul hayati, memperbaiki al-hay'ah, keadaan, waliban pada umumnya. Taksirul hayati, memperbaiki keadaan, waliban pada umumnya. Yang ke-18 iktifabul malaikati, dikelilingi, mengepungnya malaikat. Jadi orang yang sholat jamaah itu, jadi malaikat itu melakukan tapal kuda, jadi kayak semacam di blokade, gitu. Jadi malaikat itu berbaris, memberikan semacam pagar betis, ya. Iktifabul malaikati, malaikat melakukan pagar betis dengan orang yang sholat berjamaah. Iktafa oleh melilingi, ya. Jadi melakukan pagar betis malaikat dengan orang yang sholat. Yang ke-19 at-tadarrubu ala tajwidil qiraah. At-tadarrubu adalah melatih ala tajwidil qiraati, untuk memperbaiki bacaan. Wa ta'allumil arkani, dan belajar beberapa rukun, wal af'adilah, beberapa sunat af'ad. Yang ke-20 idharu syari Islam, adalah menampakkan. Ini adalah salah satu di antara nilai lebih jamaah. Idharu syari Islam, menampakkan syiar atau simbol, ya. Jadi simbol-simbol Islam adalah dengan berjamaah, itu adalah menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang mengandung berbagai macam ajaran-ajaran yang mengandung perkataan sosial, ya. Syair Islam, ya, begitu perlunya syiar, penuh syiar.
idharu, maka salah satu syiar Islam adalah ramainya orang melaksanakan sholat jamaah. Idharu syiar Islam adalah menampakkan syiar Islam. Nomor 21, irwamus syaitan. Irwamus syaitan, gerumpungi, ya. Artinya merasa ruginya. Bahasa Jawanya gerumpung, rugi sekali ya. Irwamus syaitan, oleh gerumpungi setan beristimai dengan adanya orang berkumpul. Jadi kumpul-kumpul tapi kumpul kanggo ibadah. Al ibadah itu melaksanakan ibadah. Wa ta'awun dan saling membangun tolong menolong. Wa ta'awun dan saling tolong menolong ala ta'ati untuk melaksanakan taat kepada Allah Taala. Wa nasyadul mutakasiri dan giatnya. Wa nasyadul mutakasiri dan giatnya orang yang malas. Wa nasyadul mutakasiri dan giatnya orang yang malas-malasan. Takasala itu malas-malasan, mutakasir orang yang bermalas-malasan. Yang ke-22. Ini adalah item-item yang kenapa sholat jamaah itu mempunyai nilai lebih daripada sholat sendirian. Assalamatu adalah selamat min sifatil munafiki, dari sifat munafik. Bahwa kita tahu bahwa munafik adalah salah satu sifat yang sifat yang tercela. Bahkan Allah sampai menyebutkan, membuat salah satu tema surat sendiri namanya surat Al-Munafiqun. Min sifatil munafiki, dari sifat munafik, wa min isaati ghairihi, dan dari berbuat jahat kepada orang lain. Gawe Allah ghairi, kepada selain orang, selain iman mau. Ad-dhanna akan buruk sangka. Jadi dengan sholat jamaah itu orang bisa memperbaiki atau membuat husnudzon kepada orang. Ya tahu Quran sak temene man ibu taraka sholata, ya tahu sak temene man ibu taraka meninggalkan sholat sholata sholat roksan sama sekali, jadi tidak meninggalkan sholat sama sekali. Rabbus salam yang ke-23, Rabbus salam adalah menjawab salam. Rabbus salam adalah menjawab salam al-imam kepada imam. Jadi ketika imam assalamualaikum, maka jamaah adalah makmumnya adalah assalamualaikum. Rabbus salamnya adalah menjawab salam al-imam kepada imam. Yang ke-24, al-intifa'u bistimahim. Al-intifa'u adalah mengambil keuntungan. Al-intifa'u adalah mengambil keuntungan bistimahim dengan berkumpulnya anas atau musallin, ya. Ini adalah nilai-nilai butir-butir yang diperoleh daripada orang sholat jamaah, ya. Hampir 25 poin. Al-intifa'u mengambil keuntungan bistimahim dengan bertemunya anas, ya. Alat doa itu melakukan doa bersama. Ini doanya bukan sendiri. Ini doa yang orang banyak itu mempunyai sebuah power, ya. Alat doa itu berdoa, berzikir, wa'udi barakatil kamili, dan kembalinya keberkahan yang sempurna, ala nangisi atas sesuatu yang kurang. Jadi dengan doa bersama, al-quwwatu ma'al jamaah, bahwa kekuatan, power, potensi itu adalah ketika orang bersama orang banyak. Al-intifa'u adalah mengambil keuntungan istimewa dengan berkumpulnya anas. Ala doa itu melakukan doa bersama, berzikir dan melakukan zikir, wa'ati barakatil kamili, dan kembalinya keberkahan yang sempurna, ala nasi, ada sesuatu yang kurang. Yang ke-25 terakhir adalah qiyamu nidhamil ulfati, menegakkan sebuah nidham, ya, sebuah aturan, sistem, ya. Nidham itu aturan, ya, norma, ya, menegakkan aturan atau sistem. Al-ulfati membangun kasih, membangun cinta kasih, ya, membangun tali asih, membangun cinta kasih, bainal jiran, di antara tetangga, dengan berjamaah sebagai saling kenal, saling tahu yang sakit dan yang tidak sakit, yang tidak hadir dan yang hadir. Kenapa tidak hadir? Maka akan bertanya. Bainal jiran, di antara beberapa tetangga, wa usuli ta'awudim, dan hasilnya saling mengenal mereka. Wa-usul ta'awudi, dan berhasilnya saling mengenal al-jiran ya, qadi sholatin, dalam beberapa waktu sholat.
supaya perlu berkata subhanallah Habib Ibnu Hajar al-Asqalani bahadi utawi itu khamsun wa isruna khamsatan, ada 25 khoslah itu pekerti, khoslah itu budi pekerti, khoslatan perbuatan atau katakanlah ya budi pekerti, khamsun wa isruna khoslatan selawi ya, khoslatan pekerti ya. Fi kullin pada semuanya, warada mustunoko dikulin pada semuanya minha di antara khamsun wa isrun mau apa amrun suatu sebuah perintah, amrun sebuah perintah, au targhibun atau memberikan semacam motivasi, oleh nyenengno. Jadi targhib itu adalah memberikan motivasi, memberikan rangsangan. Ya khusuhu yang mengkhususkan apa targhibu in kullin ma wa baqiyalan tasisa minha dari khamsun wa isruna khoslatan amrani, dua hal amrani dua perkara yang tasonikan tertentu keduanya, amrani dua perkara yang tasoni yang khusus karo imam bil jahriyah dengan secara jahriyah, bil jahriyah dikelawan bil jahriyah dengan suara yang keras. Wa adapun amrani imam al-insatu adalah berdiam diri. Al-insatu adalah berdiam diri. Insat ya. Insat artinya berdiam diri. Inta qira'atil imam minal qani ngajari imam. Makanya di dalam kajian fikih bahwa imam makmum itu ketika imam membaca adalah dia hanya mendengarkan. Ada madhab yang mengatakan bahwa selama makmum itu mendengarkan bacaan imam, dia tidak perlu baca apa-apa. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa madzhab Abu Hanifah misalnya tidak perlu baca Fatihah. Yang penting adalah baca ayat minal Quran. Aqra'u ma tayassara minal Quran. Ada lagi madzhab yang tadi saya katakan setiap pokoknya kalau makmum itu mendengar bacaan imam, dia hanya sebagai pendengar setia. Ya, kenapa? Karena innama ju'ilal imam liyutamma. Jadi imam itu diangkat, dijadikan imam itu karena apa? Agar diikuti. Jadi makmum hanya mendengarkan daripada bacaan imam. Wal istima'. Jadi apa bedanya antara instot dan istima'? Jadi kalau instot ini mendengarkan secara serius. Ya, makanya kalau Bilal ketika di sholat Jumat itu ada sebuah instruksi dari Bilal itu. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Ya Nabi radhiyallahu anhu qala sallallahu idza su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atala an situ. Jadi insot adalah artinya mendengarkan dan memperhatikan. Jadi kalau istima' ya mungkin hanya tidak serius. Itu bedanya insat dengan istima'. Maka di sini dibedakan al-insat itu adalah mendengarkan secara serius ya, mendengarkan dengan kepala ya, pikiran dan hati. Di rumah tenang, anak baik apa isi khutbahnya. Indah qiraatil imam minal qani, ketika mendengarkan bacaan imam. Tadi saya katakan tadi itu ada madhab yang mengatakan bahwa makmum tidak perlu baca apa-apa, hanya mendengarkan bacaan imam. Sesuai dengan ini al-insatu idza qira'atil imam, mendengarkan secara serius ketika mendengarkan bacaan. Wal istima'u dan mendengarkan kepada qira'atul imam. Kepada qira'atul imam. Wa ta'min, seperti hadis yang kemarin itu. Wa ta'minu apa idza wafaqa ta'minal imam itu. Maka malaikat akan mendoakan itu. Wa ta'minu ma amin idza ta'minihi. Ketika membaca aminnya. Ketika jawab amini imam ya ini amin alifana wa jawab amini imam liwafiko agar sesuai ya, liwafiko supaya cocok ya, takminal malaikat yang jawab amini malaikat ya, takminal malaikat yang jawab amini malaikat. Ini adalah poin-poin di antara analisis daripada Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa? Bahwa imam sholat jamaah itu mempunyai nilai lebih daripada sholat sendirian.
ada 25 item poin yang diuraikan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari ini. Disebutkan dikutip dari kitab Fathul Bari secara Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari dalam jilid 2 bisa dicek di sana. Berikutnya adalah as-salatu bil jamaati ta'sibul abda minasyaiton. As-salatu salat berjamaah dengan berjamaah itu taksimu merekso menjaga. Itu taksimu merekso menjaga ya. Menjaga apa salat jamaah al-abda akan seorang hamba minasyaiton dari gangguan setan. Ya, minasyaiton dari gangguan setan. Kenapa? Karena dia berkumpul orang banyak. Orang bisa kena kesurupan itu karena sering sendiri. Ya. Ketika bersama rame-rame maka setan tadi itu. Jadi ketika ada orang baca iqamah dia akan lari terbirit-birit. Bami mayadullu dari bami malan saking hadis ya dulu yang menunjukkan bahwa ala fadil sholat jamaah atas kelebihan. Nilai lebih sholat berjamaah itu demikian juga ya Allah azza wa jalla sebenarnya Allah azza wa jalla ikut ja'ala menjadikan sebab Allah mahfiyah dalam sholat berjamaah ismatal abdi ismah terlindungi terjaga jadi hakul ismah mendapatkan perlindungan ismatal abdi terjaganya seorang hamba ismatan yang terjaga dalam bagi seorang hamba minasyaiton dari gangguan setan itu adalah kelebihan yang diperoleh orang ketika melaksanakan sholat jamaah. Faqad Imam Ahmad an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana sak temene setan iku dibul insan serigalanya ya. Inna syaitana semuanya setan iku dibul insannya adalah serigalanya setan kadibil atau kadabil nabi atau dakwul atau dibu ya serigala itu apa macan setan macan manusia kadabil nabi kaya macane pedus ya kudu asyatal qasiyah ya kudu akan mengambil apa dibu mau. Jadi setan itu adalah merupakan macane menungso yang digambarkan sama dengan ketika ada kambing sendirian akan dimakan oleh serigala. Ya, malahnya yang di TV dia yang isinya golongannya film-film cerita tentang hewan-hewan itu ketika ada serigala yang dikejar adalah kambing yang sendirian ya. Kalau dia bersama temannya akan dilawan dikeroyok. Nah sama dengan orang ketika orang itu sendirian maka itu adalah menjadi mangsa daripada setan ya. Kadibil atau kadabil wanami koyo serigalanya wedus ya kudu maka mengambil sopo adikku mau asyatal qasiyah ya. Jadi kambing yang terpencar ya artinya dia lepas dari temannya ya jadi asyatal qasiyah kambing yang terpencar dari temannya wanaqiyah ya artinya kambing yang lalai ya jadi wedhus yang dia berada tidak bersama komunitasnya akhirnya kok menjadi mangsa daripada serigala ya warna kiatalan kambing yang lalai dari komunitasnya dari kelompoknya ya Faiyakum maka takutilah oleh kalian semuanya Faiyakum lan wadiyo sira kabeh wasyi'aba sya'bun wasyi'aba jadi syi'ab itu takutilah oleh kamu wasyi'aba jadi ereng-erengan ya bahasa Jawa ini ereng-ereng jadi semacam syi'ab ya
Jadi di gunung itu apa istilahnya? Perengan apa ya? Ya yang aduh namanya perengan. Wong Jawa namanya perengan. Wa alaikum bil jamaah. Wa yakum alai ilzamu alaikum. Ngetepon sira kabeh bil jamaah dengan jamaah. Jadi artinya apa? Artinya kita ini harus melakukan komunikasi dengan yang lain. Ya, bersama orang banyak. Kalau kita sendirian bisa digambarkan tadi sebagaimana kambing yang lepas dari komunitasnya. Waalaikum lan ataqana sira kabeh bil jamaah dengan jamaah wal amatan bersama orang banyak. Wal amatan bersama wal amati ya lan ammah. Ammah itu artinya orang-orang akeh umum. Wal masjidilan atau di masjid. Wal masjidilan atau di masjid. Waalaikum bil jamaah artinya ilzamu ma'alaih jamaatil ahli sunnah wal jamaah ya. Fi kulli syai' jadi antaranya suruh bersama orang-orang banyak. Kemudian berikutnya adalah ziyadatu fadil jamaah bi ziyadati adadil musallin. Jadi tambahannya ziyadatu fadil jamaah itu tambahannya keutamaan orang berjamaah bi ziyadati adadil musallin kelawan tambahannya wa adadil musallin bilangane. Jadi peserta orang-orang yang sholat. Jadi sholat itu semakin banyak jamaahnya, apalagi di Masjidil Haram itu kan jutaan. Ya, jadi juga mempengaruhi terhadap kualitas, ya, atau katakanlah nilai daripada sholatnya. Ziyadatul fadil jamaah utai tambahan keutamaan berjamaah, kemudian dari adadil musallin lawan tambahan, ya, bilangannya atau jumlah daripada orang-orang yang sholat. Wa bima yuraqibu di antara hal-hal. Wa mimma sami barang yuraqibu kang nyenengaken. Yang memberikan rangsangan, memberikan motivasi. Yuraqibu kang nyenengaken apa ma'al mar'a al-muslimah akan seorang muslim bil hirsi dalam pengen banget. Jadi haris tadinya sangat antusias. Lobo banget. Jadi keinginan yang begitu kuat. Ala sholatil jamaah itu menaikkan sholat jamaah. Wa syiddatil ihtimami dan sangatnya adanya atensi. Ihtimam artinya perhatian. Ya. Wa syiddatil ihtimami lan pengerti oleh perhatian. Jadi ada semacam perhatian secara khusus dia dengan sholat jamaah. Kenapa orang itu termotivasi untuk berjamaah? Landasannya apa? Apa yang memberikan motivasi? Ma'ateh hadis barokah memberikan kabar barokah kabar di kelawan subhanati wong sing orang yang berbicara bil wahyi dengan berdasar kepada wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ziyadati ajriya saking tambahi min ziyadati ajriya saking tambahi pahalane ya salatul jamaah wa sawabiha tegese balasannya wasabilan jazai balasannya sholat jamaah bisa babi ziyadati ahadil musallin kelawan sebab tambahannya ziyadati ahadil musallin tambahannya bilangannya orang-orang yang sholat dia di dalam jamaah. Apa terbawa kata teman meriwayatkan sahabat Imam Abu Dawud Anu Bayi bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sholatar rajuli sesungguhnya sholatnya seorang laki-laki marrojuli bersama lelaki yang lain iku azka ya iku azka jadi kalau makna azka itu zakka yuzaki ya jadi makna tekstualnya adalah lebih utama lebih bersih maksudnya lebih utama ada lagi yang mengatakan afdol iku afdol lebih utama min sholatnya ar-rajul min sholati saking sholati rajul mau wahdahu kalian yang berdina rajul ya wahdahu dengan sendirinya rajul inna sholat rajul semuanya sholatnya seorang laki-laki marajuli bersama laki lain artinya berjamaah
Jadi maksudnya inna sholat ar-rajuli ma'ar rajuli itu artinya sholat berjamaah. Inna sholat ar-rajuli sesungguhnya sholatnya seorang laki-laki marajuli bersama laki yang lain itu aska ay afdalu lebih utama min sholat dari sholatnya rajul wahdahu dengan sendirinya. Waktu kalian diwini rajul wa sholatu adapun sholatnya ar-rajul wa sholatu adapun sholatnya ar-rajul ma'ar rajulaini bersama dua orang marajulaini bersama dua orang itu aska lebih utama. Iku aska lebih utama min sholat saking sholat rajul marajuli bersama lelaki yang lain. Wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah. Wa ma utawi sholat ya. Wa ma utawi sholat kasura yang banyak koma. Jadi sholat yang banyak pesertanya. Wa ma utawi sholat kasura kang akeh koma wa koma tema iku ahabbu lebih disukai. Sholat semakin banyak pesertanya jamaahnya itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada sholat yang sedikit jamaahnya. Wa ma utawi sholat kasura kang akeh koma wa koma tema iku ahabbu lebih disukai ila Allah Azza wa Jalla. Waqat akhraj jalan teman-teman riwayatkan nahwau yang padane riwayat Muslim nahwau yang padane riwayat Abu Dawud ya sahabat Imam bin Hibban disahih dalam kitab Sahih Ibnu Hibban kalau kelawan dawe Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban membuat sebuah tema dzikrul bayani menyebutkan dzikru menerangkan al-bayani kejelasan. Al-bayani adalah penjelasan di akal makmumin sesungguhnya orang-orang wakam dadi makmum kafir. Anal makmumin sesungguhnya orang-orang yang jadi makmum ulama kasuru ketika banyak aliban akeh sebuah makmumin karena dari kamu kono kasur karena kono dari kamu boleh kasur mau ya semakin makmum semakin banyak wahabba kabarnya kan wahabba lebih dicintai ila Allah Azza wa Jalla. Jadi makmum semakin banyak semakin direspek baik oleh Allah Ta'ala. Semakin direspon baik oleh Allah Ta'ala. Wa bayyana ada menjelaskan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadisin akhar dalam hadis yang lain. Fi hadisin akhar dalam hadis yang lain ana salatul musalli. Sesungguhnya salat orang-orang yang salat. Anna salatul musalli saat temen salat wong kang salat pira-pira wong kang salat berjamaah di dalam situasi berjamaah iku azka luwih bersih. Wa afdalul lebih utama. Ya, ada dua hadis yang redaksinya beda. Azka lebih bersih, afdalul lebih utama. Apa yang derajatan tingkatannya. Jadi mempunyai nilai yang berbeda. Ya. Sama dengan orang kuliah. Ada mata kuliah ini yang isinya hanya 2 SKS. Ada yang 3 SKS. Ada yang 4 SKS. Ada yang 6 SKS. Ya. Itu sama dengan orang sholat. Jadi semakin banyak jamaahnya maka nilai kualitas sholatnya itu SKS-nya berbeda. Gitu. Apa yang derajatan tingkatan dengan sholat iman dari sholatnya orang utawi man mau iku at'afun adalah orang-orang yang lemah minhum di antara al-musallin idza shalluna liqad sholat sapa musallin mafruḍah hari ijen sholat sendirian. Jadi dalam sholat dengan banyak itu membuat semacam suasananya, auranya itu beda. Ya, auranya beda daripada sholat sendirian. Sholat yang semakin banyak itu suasana menjadi auranya menjadi beda. Ya. Mafruḍah hari ijen ya. Maka teman-teman riwayatkan sahabat Imam Al-Bazzar an Qabbah ibni Ashim bisa asli bisa ibni Usaim juga bisa. Qabbah ibni Usaim Al-Laisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul rajulain tawi salate wong lanang loro. Sholatul rajulain tawi salatnya 2 orang laki-laki iku ya umum menjadi imami iku ya umum imam salah satu di antara rajulaini
Sohibau akan temannya, sohibau ikannya ahad mau, iku azka, azka lebih utama, azka lebih utama intallah yang menurut pandangan Allah. Azka afdal lebih bersih maksudnya lebih utama. Azka afdal lebih utama intallah yang menurut pandangan Allah. Min sholati arba'atin saking sholat papat. Tatro ay mutafarriqan ya. Kali mencar-mencar ya. Tatro ay mutafarriqan. Ay ghair mutatabi'in ya. Wa sholatu arba'atin. Ada sholatnya 4 orang. Ya mengimami sobahatukum salah satu sirokabe. Ibu sekalian afdal minta Allah menurut pandangan Allah sholat sama yatim sebagai sholat walu takrokam ya yang terpisah-pisah artinya tidak secara berjamaah. Wassalatu sama tay sholat walu ya umum sholat salah satunya samanya ibu sekalian utama minta Allah menemui Allah min mi'ati lima ada sebagai satu takrokam ayat tafarikon yang terpisah-pisah yang mencari-mencari. Jadi dalam kitabnya Nihayat Kategori Bil Hadis ada ini. Wassalatul mi'ati ada sholatnya orang 100 orang. Wassalatul malikai sholat wong 100 bisa mati dalam situasi berjamaah. Ibu satakulu maka nama sholatul malaiku azka al-utomo min sholatin saking sholat ya min sholatin kamin min sholati kamin ya. Kamin itu kuantitas ya, minal musolli ya, min sholatikum ya. Azkali utama min sholatin ya, min sholatin saking suci di sholat ya, kamin ya, artinya yang banyak ya. Minal musolli dari beberapa orang yang sholat, tidak sholat apabila sholat sebelum sholat berada dalam keadaan sendiri-sendiri. Makanya ada kam istifhamiyah dan kam khabariyah ya. Jadi kam ini menunjukkan sebuah kuantitas ya. Wassalatul mi'ati ada sholatnya beberapa ratus orang. Mi'at ya, mi'atut mi'at. Entah sholatnya kira-kira pirang-pirang ratus ya. Bijamatin dalam suasana berjamaah, iku satakulu nopo sholatul mi'at, iku azkali utama, iku azkali utama min sholatin kamin saking sholati wong akeh minal musallin dari orang-orang yang sholat tidak sholat alikun sholat sebelum sholat tatro kali terpisah-pisah. Wakam itu aku dan bakal pelaniku biro, kami ku pirang-pirang itu aku dilibatkan akan sopo ajil musallin. Pahalanya orang-orang yang sholat bijamatin dalam suasana berjamaah tidak akan alikane ono apa ada duhum bilangannya musolin mawukin uluhi beberapa ribu ilurungin dalam beberapa ribu. Satu lagi baro'atani 2 pembebasan. Baro'atani mendapatkan 2 pembebasan iman bagi wong sholat yang sholat sokoman lillahi semata-mata karena Allah. Jadi kalau ada orang bisa melaksanakan sholat sebanyak 40 hari secara berjamaah, ya, itu akan mendapat 2 reward dari Allah Ta'ala. Arba'ina wa 48 yaman dinani yudriku kang nemokno yang menjumpai sopaman mau at-takbir at-ula takbir kang pertama. Artinya 40 kali itu adalah dia menemukan takbir yang pertama bersama imam. Makanya kalau orang haji atau umroh itu ada namanya sholat arba'in. Jadi jamaah itu melaksanakan sholat sebanyak kalau di sini kan 40 hari ya. Di sana itu 40 kali berjamaah sehingga kurang lebih sekitar 8,5 atau 9 hari lah. Man sholat bi masjid ada arba'in ya burian minan nifaq wa burian minan nar. Barang siapa yang melaksanakan sholat di masjid ini 40 kali ya, arba'in alam tafuthum arba'in maratan 40 kali ya,
Lan tafutu tidak pernah terlambat. Burian minan nar wa burian minan nifaq. Saya pernah menanyakan hadis ini kepada salah seorang guru, seorang dosen nggak beliau, profesor siapa itu di Masjid Nabawi, ketika memberikan ceramah, memberikan mata kuliah kepada mahasiswa itu. Setelah selesai jamaah, setelah selesai ngaji, ada sebuah dibuka ruang tanya jawab. Kita sahur, ada pertanyaan, saya langsung ngaji. Saya diberi kesempatan bertanya, ma ra'yuka ya Syekh al-hadis alladzi qala bi anna rasul bi hadisihi man shalla bi masjidi ada arba'in daratan kan tafutu buriat minan nar wa buriat minan nifaq. Rasul dosen ini dia mengatakan wa hadzal hadis laisa waridan. Artinya hadisnya dianggap lemah ya. Jadi itu ada yang mengatakan seperti itu. Dia langsung tanya saya kepada guru besar hadis. Tapi kalau hadis yang mengatakan man shalla fi masjidi ada rakaatan di masjid ada afdalu min mi'ati alfin, terus wa man shalla fi masjid ada itu afdalu min asrati alaf. Itu hadisnya adalah sabit dari Rasul. Profesor Quraisy juga pernah menyinggung karena hadis itu menjadikan dasar tentang masalah sholat arba'in bagi jamaah umroh itu, ya, jadi mempertanyakan. Dan ada yang mengatakan karena hadis walaupun dhaif, karena banyak beberapa hadis yang memberikan penguatan, ya, itu membutuhkan sebuah kajian yang lebih mendalam dari segi aspek kajian hadis, ya, kajian ilmu hadis, ya, perlu dilakukan semacam takhrij, ya. Wa mimma yadullu di antara hadis yang menunjukkan panggilan keselamatan hadis yang menunjukkan apa ala fadil sholatil jamaah di atas keutamaan sholat jamaah, wa yaqusu dan memberikan dorongan. Yaqus itu ngegere, memberikan motivasi apa ala ihtimami untuk adanya perhatian, adanya upaya untuk perhatian. Itama itu artinya ada concern, ada atensi, ya, yang serius terhadap persoalan sholat jamaah. Lalu itu mengatasi perhatian biar dengan sholat jamaah. Adalah hadis Basyara yang telah memberikan kabar gembira. Basyara yang memberikan kabar gembira dengan sopan natiku, orang yang berbicara bil wahyi dengan menggunakan dasar wahyu. As-shadiqu, orang yang benar. Al-masduqu, yang dibenarkan. Namanya shadiqul masduq. Sallallahu alaihi wasallam liman bagi orang sholat sopaman arba'in yaman selama 40 hari. Arba'in yaman selama 40 hari bijamaatin dalam keadaan sholat berjamaah. Yudriku menemukan sopaman mau takbir ula, takbir yang pertama. Artinya 40 kali itu dia takbir pertama bersama imam. Jadi kalau imam jamaah nggak pernah lepas, ya. Dari berjamaah bersama imam mulai dari takbir pertama. Maka teman-teman riwayatkan soal Imam At-Tirmidzi. Asim Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man shalla lillah. Man utai sabane wa man barang siapa shalla yang salat subhanahu lillahi semata-mata karena Allah arba'in yaman sebanyak 40 hari. Nah, ini kalau orang perempuan bagaimana itu? Apa bisa yang terputus? Kan perempuan setiap bulan mesti menstruasi. Apakah 40 hari itu secara berkelanjutan? Apa yang dihitung aja 40 harinya? Ya, itu yang di sini nggak ada penjelasan. Arba'in yaman sebanyak 40 hari. Fi jamaatin dalam keadaan sholat berjamaah. Yudriku maka akan menemukan sopaman. Yudriku maka akan menemukan sopaman at-takbiratul ula, yang takbirkan pertama. Kutiba maka ditulis. Dicatat lakukan juga apa baroatan juga kebebasan. Apa baroatan juga kebebasan. Baroatu minanna adalah bebas dari neraka. Baroatu minan pagi artinya orang itu aman. Ya, ada jaminan garansi dia tidak bisa dijeburkan ke neraka. Jadi ada semacam sertifikat. Orang yang sholat 40 hari secara berjamaah mendapatkan sebuah sertifikat, dua sertifikat bebas dari neraka dan sertifikat bebas dari sifat munafik, ya, oleh BPJS, ya. Ya, saya mempunyai teman warai pintar,
Ya, teman saya itu satu kamar. Makanya kadang-kadang apa ya, wong itu tidak bisa hanya melihat, ada banyak variabel. Pinter ada ya. Pokoknya namanya matematika, biologi, wajib eksak itu pinter. Soalnya juga pinter, pernah belajar di mana. Memang waktu itu dia sekolah SMA. Tapi memang sholatnya kayak ada terus, atau jamaah. Ya. Kalau belajar sampai malam gitu, juga, pokoknya sholatnya rada kadang. Ya. Diterima di UGM. Ya. Kalau memang diterima di UGM. Kan kuliah di UGM itu prestis. Jurusan nuklir. Gimana nuklir itu apa ya? Tapi nggak tahu ya. Jadi orang hidup itu ya banyak apa ya. Makanya nilai namanya berkah itu. Ya. Pinter, anaknya orang kaya. Dulu istilahnya bapaknya Raja Jeruk. Tapi dilala bersama Allah. Gak tahu faktor apa ya. Ya apa yang karena pengaruh pergaulan dan segalanya. Juga tidak selesai. Jurusan nuklir apa? Fisika itu apa itu? Kemudian ya, katanya itu sampai sekarang itu setelah selesai kuliahnya bahkan dia nikah dengan perempuan yang ya apa katakanlah tidak dikenal, tidak perempuan tidak baik. Bahkan katanya ada orangnya itu nambalkan ya. Katakan lulusan UGM nambalkan. Ya. Ya, saya kadang-kadang saya pikir-pikir ya, apa faktornya? Apa waktu di pondok tadi itu atau jamaah? Memang jarang jamaah dia. Kalau soalnya telat dan segalanya. Sudah saya ingatkan. Orang punya dia dulu itu ayahnya adalah Raja Jeruk. Belum ada orang nanam jeruk itu sudah menanam berapa hektar. Ya, jadi berkahnya ilmu itu banyak variabelnya. Banyak faktor, ada variabel yang mempengaruhi. Itu diantaranya bara'atu minanar wa bara'atu minan nifaq. Qala ada usul alama sedikit lagi. Qala ada usul alama thayyibi bisarkil hadis. Makanya kita berdoa Allahumma inna nas'al ilman. Allah barik lana fi ilmina wa barik lana fi ahlina barik lana fi auladina. Maka saya selalu berdoa ya Allah memberikan keberkahan kepada anak-anak kami, keluarga kami, rezeki kami dan seluruh santri kami. Ya. Pada puasa-puasa kita berdoa. Ya. Jadi keberkahan itu sesuatu yang nilai yang kadang-kadang irasional, ya, ada irasional. Kalau ada usapan alama thayyibi bisarkil hadis, dalam memberikan syarah hadis di atas. Bisarkil hadis dalam memberikan syarah hadis di atas. Apa ini ya? Fid dunya ayyamala amal munafik. Ya. Ada apa? Huruf cetak itu ya. Yaumaidin ya. Yaumuhu mungkin yaumuhu ya. Mungkin yaumuhu kehidupannya utawi dinone man mau. Ya. Fid dunya dalam menatapi kehidupan dunia ini ayak malah itu melakukan sokoman mau. Amal munafiki adalah perbuatan perilaku orang yang munafik. Jadi maka Imam At-Taibbi ini memberikan penjelasan apa yang dimaksud wong sing sholat semata-mata karena Allah, dia mampu berjamaah selama 40 hari. 40 hari itu adalah dia bisa menemukan takbiratul ihram bersama imam, dibebaskan dari dua hal yaitu adalah sifat munafik dan dibebaskan dari neraka itu apa? Artinya dia yaumu taidinoni, artinya kehidupan dunianya. Yaumu taidinoni man mau, ya itu ya dalam menatap kehidupan dunia ini. Yaumu taidinoni man mau itu ya dalam menatap kehidupan di dunia ini. Iku ayam malah, ya yaitu berbuat, berperilaku. Sokoman mau amal munafiki adalah alhamdulillah seperti perilakunya orang munafik.
Munafik itu lebih jahat, lebih bahaya daripada kafir. Ya, munafik itu lebih jahat, lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau kafir jelas, jadi jelas apanya, jelas identitasnya. Tapi kalau munafik itu nggak jelas. La haula wa la haula. Ini yang agak berat, makanya sampai Allah membuat surat munafik itu. Ya, nama surat Al-Munafiqun. Rasulullah di zaman Rasulullah juga banyak orang-orang yang berperilaku seperti orang munafik. Salah satu di antara adalah banyak sahabat-sahabat itu yang al-mukhalifuna itu, yang oleh Allah berikan ampunan. Amal munafik kayak perilaku ini perbuatan orang-orang munafik. Karena munafik itu ada indikator yang disebutkan dalam hadis. Wa yuwafiquhu dan memberikan pertolongan sapa Allah mau. Iman mau li amali ahli ikhlasi untuk melakukan amal orang-orang yang ikhlas, ahli ikhlas orang buat ikhlas kabeh. Wabil akhirati dan dalam kehidupan akhirat ya yuminuhu ya. Yuminuhu itu yuminuhu amanah, artinya aman. Yuminuhu akan membuat aman iman mau bima kelawan bima dari hal-hal yang adabu. Wa bisar kilati wa qala usul ulama atau ini bisar kilati dalam syarah hadis ini yuminuhu membuat aman iman mau pintunya dalam kehidupan dunia. Ayat mereka itu berbuat sopaman amal munafik yang perbuatannya perilaku dari orang-orang munafik. Wa yukulan bareng untuk pertolongan sopa Allah mau iman dari amal yang ikhlasi kaya amali sebagaimana perbuatan perilakunya orang yang ikhlas. Apabila akhir di dalam kehidupan yang akan memberikan aman sopa Allah mau iman dari hal-hal yu'adibu yang memberikan siksa sopa Allah iman dari barang-barang yu'adibu yang nyiksa iman sopa Allah mau iman al-munafik wa munafik lahu wa yashadu lan yasani sopa Allah mau lahu mariman ya anda berasa terima ibu bayi munafik adalah bukan orang yang munafik yang ngersakan sopa Allah ya anal munafikina ya ngersakan sopa nabi ya ngersakan sopa nabi ya anal munafikina semuanya orang-orang yang munafik. Munafik itu adalah orang-orang hipokrit ya, orang yang berwajah dua, dzulwajhain ya. Orang yang tidak punya sikap yang tegas ya, tidak punya jati diri adalah orang-orang munafik ya. Ada munafikin seorang-orang munafik tidak qom apabila berdiri, satu munafikin ya adalah sholat tidak qom apabila melaksanakan sholat munafikin tidak qom apabila. Jadi ini adalah tidak qom itu ditafsiri adalah tidak aratum iqamatus shalah apabila mereka ingin melaksanakan sholat sama dengan ayat wa idza qumtum ila sholati idza aratum iqamatus shalah apabila kamu akan menunaikan menjalankan sholat. Jika kamu menunaikan arab yang melakukan sholat munafikin adalah sholat untuk menunaikan sholat kamu berdiri sebelum munafikin kusala dalam keadaan malas kusala kali berdoa alas-alasan kusala. Jadi kusala itu jamak aslan kusala ya fa'lan fu'ala ya asal kusala kali pada malas kabeh wa aduha da utai keadaan iki wa haduha utai keadaan ada iki kok kusala mau dikelapi kelawan berbeda dengan dikelapi kelawan wa haduha da utai keadaan apapun keadaannya ini itu bila kelawan berbeda melayani alunah bikin mau ma'adam hadir bisyarata ma'adam alangkah agungnya alangkah besarnya hadir bisyarata akan kabar gembira ini hadir bisyarata sebuah kabar gembira ini wa ma'ajalla dan alangkah agungnya alangkah besarnya atainil baro ataini dua hal yang dapat memberikan kebebasan
Baro'atain juga kebebasan dari api neraka dan juga dari sifat munafik. Allahumma ya Allah, la tuminna. Allahumma ya Allah, la tuminna, janganlah kau matikan kami ya Allah. La tuminna, janganlah kau matikan kami ya Allah. Hatta nanalahuma, sehingga kita memperoleh. Hatta nanalahuma, sehingga kita memperoleh huma al-baro'atain ini. Amin, amin. Baik, saya kira itu yang sampai pada halaman 31. Mudah-mudahan ini dapat memberikan motivasi kita untuk melaksanakan sholat jamaah. Mudah-mudahan bisa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Aku lakukan mereka alaihi wa berdoa di fakir itu layak untuk lainnya. Kalau itu bila Rasulullah Islamidina, tapi Muhammadin Nabi Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam.